Bokap menyokap kan sampai sekolah di Belgia kan. Gitu. Jadi emang kami tuh Di Brussels. Lupa gue. Kalau nggak Brussels sprout kalau nggak salah. Beda dong. Itu tanaman sejenis kol. Loh, mereka kan di situ. Bokap gue ulet. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di Senang Ngobrol, podcast santai ngobrol-ngobrol bareng sama gue Dwika Putra dengan bintang tamu kita hari ini sangat spesial, luar biasa, tiada duanya, hanya ada satu-satunya di Indonesia, juara satu dari sebuah kompetisi stand up tingkat nasional season kedua. Kenapa dibawa itu ngisi? Dan ini adalah pertama kalinya dia muncul di acara apapun yang bertajuk podcast. Kita sambut Ge Pamungkas. Itu lu udah latih gak sih atau emang tagline? Gak Oh gitu. Rimanya bagus banget semuanya. Suara. Satu-satunya, tiada duanya. Ge Pamungkas, apa kabar, men? Baik bro. Nama asli lu Genry Vinadi Pamungkas ya? Iya, Genry Vinadi. Ada. Oke. Tapi Dan lu ganti nama sejak 2000? itu 2012, 2013. Pas Suci. Pas Suci, iya. Bahkan sebelum Suci sebenarnya. Jadi pas lu mulai terkenal lah ya? Zaman-zaman Twitter, sebelum bahkan. Sebelum terkenal. Sebelum ada Twitter. Wow. Iya. Gara-gara setiap gua ngasih nama salah. Orang siapa ini Genry Fandi kayak gitu-gitu. Iya. Awalnya kalau satu MC, dua MC gua masih mikir nih MC bodoh nih gitu. Iya. Tapi pas banyak yang salah ya. Berarti nama gua Nama kali gua yang susah bodoh nih. Akhirnya gua ganti. Lu turunan mana sih sebenarnya? Gua tuh ada Padang sama Cirebon. Padang sama Cirebon. Padang Cirebon. Bokap gue itu Cirebon. Nyokap gue sebenarnya campuran tapi mainly Minangkabau. Tahu gue lupa sukunya suku mana gue lupa tapi. Oh, oke. Ini gue jatuh sendiri gini, gemes banget. Oke. Iya. Gemes. Tapi benar katanya ini lu baru pertama kali pernah jadi narasumber podcast. Iya, karena gue suka bingung. Bingung kenapa Gue lu? zaman sekarang tuh orang-orang kan podcast udah banyak banget kan. Benar. Ini salah satunya kita cuma pengen ikut aja. 2 tahun lagi telatnya kita. Orang lain udah bikin 2 tahun yang lalu. Awal-awal tuh yang bikin tuh ini loh, Adriano Kolbi. Podcast awal minggu. Yes. Iya, podcast awal minggu. Tapi gue Bagus bingung, banget. nih orang kok bisa ngobrol panjang banget. Dia nggak ngobrol, ngomong sendiri. Dia ngobrol sendiri bahkan, iya kan? Iya. Kayak gak ngerti gue nih pakai skrip atau enggak kayak gitu. Gue takutnya basi aja kalau ngobrol 2 jam. Kita coba ya. Gue udah dihujat banyak soalnya. Jadi kita coba aja yang ini basi nggak ya? Lu dihujat banyak. Oh, banyak banget. Cina lo gitu. Enggak. Gak ada hubungannya berarti ya? Emang gak suka aja itu. Oh topiknya menarik sih, tapi dia Cina gitu. Enggak, katanya joke gue nggak lucu katanya. Dia nggak tahu kalau gue stand up. Sama. Ya jangan ngomong dong. Oke. Jadi Genry Vinadi ini karena gue kenal lu, berarti kita kenal 2011 ya. Pas pertama kali gue ke Bandung itu. 2012 kan mulai stand up itu 2012 bukan 11, sih? bro. Oh 11 ya itu? 2011 bulan 2011 Juli. berarti. Nah, waktu itu lu cerita Genry Vinadi itu nama dari kakak-kakak lo. Iya. Apa aja sih? Jadi- Soalnya Gen. Wah ini dedek orang tua gue, nama orang tua kalau diledek nih kece juga. Yaudah deh. Gak apa-apa. Gengnya itu Gledina, kakak gue yang udah meninggal. Oke. Itu terus Gak habis mungkin itu- kita ketawain orang meninggal Nggak dong. mungkin. Ya. Nah, itu doang yang nggak mungkin kita. Saya bisa sih. Novarina nyokap. Gitu ada. Iya, Genry kan N sama RI-nya gitu. Terus D-nya itu Dodi itu bokap gua. Terus ada Satria Pinandita tuh di bagian apa ya? Iya, kalau nggak salah. Ri-nya Ribeldi deng. Sorry. Ri-nya Ribeldi, V-nya itu Vindira. Jadi itu semuanya dikompleksin tuh. Genry Vinadi itu jadi kayak apa sih anagram ya namanya apa sih? Bukan, akronim. Akronim ya? Iya, digabung semua gitu. Kayak gitu. Terus Pamungkasnya Nah, nama keluarga. Pamungkas itu enggak, itu bukan nama keluarga ya, bukan nama fam ya. Orang-orang kan enggak tahu ya. Pamungkas itu kan anak bungsu ya. Iya, Jadi, terakhir. Bambang Pamungkas, Genen Pamungkas to the bone itu kayaknya anak bungsu itu. Nama lengkapnya to the bone. To the bone. Pamungkas to the bone. Nama marganya itu. Iya. Ada to the meat, ada to the bone ya. Kita enggak tahu nih. Kenapa jadi demit Enggak anjir? tahu. Tapi ada ari daging Oke. gitu kan. Terus? Nah, habis itu bokap gue memutuskan untuk udah ya ini terakhir aja ya karena 4 nih. Jadi ini yang kelima. Iya kan awalnya itu gue nggak dibikin sebenarnya. Nggak dibikin tuh gimana? Gak ada niatan gue dibikin. Jadi karena kakak gue meninggal, terus kayak, waduh kok cuma bertiga nih gitu. Oh, meninggalnya tuh sebelum lu lahir. Sebelum gue lahir, jadi gue dibikin gara-gara ini ngisi slot. Apa sih kayak
Enggak beneran. Kayak apa sih yang merasa ada yang kosong. Iya, kayak ujian saringan masuk gitu. Wah, ini ada yang batal nih. Yaudah deh, yang cadangan masuk gitu. Iya. Jadi kayak ya udah lepas dulu deh gitu. Pas dulu. Bahkan gue dibikinnya nggak mulai proses pembuahan ya. Jadi ada sperma bekas, enggak ada yang bercanda. Jadi gua tuh abis itu karena kita niatnya 4, ya udah dibikin lah. Akhirnya gua. Lu sama kakak lu yang ketiga beda berapa tahun? Wah, beda 7 tahun kayaknya. Oh sama, gua sama kakak gua beda 7 tahun. Oh iya? Oh lu anak kedua kan? Anak kedua. Iya, Dwi. Dwi. Saya kalau nama orang kan, lu kan jelas ya, Gen Rifinadi, nama nyokap, bokap, lengkap. Saya Dwika karena kedua. Putra karena laki-laki. Hendrawan. Udah. Nama keluarga selesai. Kaknya itu nggak ada arti. Nggak ada dosa. Nggak ada. Apa nama adalah doa? Nggak ada. Nggak ada doanya. Anak kedua. Pemberitahuan. Label. Jatuhnya label. Nama kakak saya jelas dong. Eka. Gampang sekali. Sangat mudah. Kayak kalau lo kayak keluarga gue kalau ada anak 5 namanya Panca kali ya. Mungkin. Ya? Jadi gue catur, panca gitu lengkap. Iya, Putra semua. Quattro gitu. Iya, katro dong, jelek. Oke. Terus abis itu udah tuh. Nah, sebenarnya yang orang nggak tahu itu adalah gua tuh harusnya gue punya 2 adik lagi. Tapi keguguran. Berarti bokap nyokap lu melanggar janjinya sendiri karena nama lu udah pamungkas tapi dia lanjut lagi. Iya, antara itu atau pas gua keluar terus mereka nyangka nih kayaknya nih gagal yang ini nih. Kayaknya bantet nih. Ada nih pengen refund gak bisa lagi gimana ya gitu. Mau refund. Lu kata main gacha bisa di reroll. Gak bisa dong. Gila lu. Oke. Terus gitu. Lu dekat sama kakak-kakak lu? Oh, dekat. Tapi ini gini nih. Kalau gua kan nggak tahu ya apakah yang lain juga sama ya. Tapi kan di keluarga Padang itu tuh hierarki tuh jelas banget, bro. Kayak bisa tuh gua padahal bukan yang lakuin salah, tapi gue yang dimarahin sama kakak-kakak gua. Oh, itu sih sebenarnya nggak cuma di keluarga Padang ya. Enggak ya? Kami pun sama. Sama ya? Anak yang kecil tetap dihina. Tetap salah. Gue tuh kayak apa ya? Kayak nih, suara gue tuh tidak akan pernah didengar. Jadi sampai sekarang misalkan kayak ada masalah nih kan di mute. Bokap nyokap tuh enggak di mute, enggak sejahat itu ya. Itu mah enggak dianggap. Kayak bokap nyokap gue tuh kayak ada masalah gitu kan. Ini nih papi mami ini berantem nih apa gini. Sarannya gimana nih? Nah, aku ngomong saran tuh udah gini aja. Enggak kamu enggak ngerti. Oke. Oh ya udah diem. Tapi kalau gue diem, ayo dong kamu bersuara dong. Kamu kan juga bagian dari keluarga ini loh gitu. Oh. Itu kejadian tuh. Iya. Gua bisa aja ini fakta nih. Gue bisa aja hilang barang. Gua bakal nanya ke kakak gua, mana ini terus bakal itu apa? Makanya nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut. Iya. Tapi ketika misalkan gua hilang barang gua diem, kakak gua bisa marahin. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya. Wah, gitu. Itu tuh bisa tuh. Kayak dikasih tahu malu bertanya saat di jalan, tapi diam itu adalah emas itu bersamaan tuh. Selamat datang. Anda sudah bisa bergabung dengan kami di keluarga minoritas Indonesia. Kami disuruh bicara tapi dibungkam, ya kan? Itulah nasib minoritas Indonesia. Politik, bercanda. Gak mungkin kayak gitu di Indonesia. Waktu kuliah gue ada satu temen juga sih. Kayaknya temen gue yang paling kesian nih. Jadi dia itu bokapnya itu dia itu berasal dari anak nyokapnya. Gimana sih? Enggak. Nyokapnya dia nikah lagi. Salah, gue salah. Dia berasal dari nyokapnya ya iya dong. Gini. Emang keluar dari mana? Ini nama teman gue katakanlah namanya Kevin. Oh, Kevin. Dia orang Cina berarti. Cina. Ya. Kevin soalnya. Nah, si nyokapnya ini udah cerai nih sama bokapnya nih. Nah, nyokapnya nikah lagi. Nah, si cowok yang dinikahin ini punya anak 3. Dan Kevin yang paling muda. Jadi bayangin enggak? Dia udah bungsu, minoritas. Tiri. Aduh, kesian banget. Good luck ya. Terus kuliahnya negeri. Waduh, lengkap. Berat. Nggak ada apa-apa. Universitas negeri bagus. Tidak ada masalah. Kami mohon maaf kepada kampus-kampus negeri. Jadi di sini kalau podcast biasa habis salah klarifikasi kan. Langsung bikin podcast berikutnya. Kalau di sini langsung. Biar cepat ke TikTok ribet, gitu ya. nggak sempat syuting. Nggak sempat syutingnya lagi soalnya. Oke. Lu tuh stand up berarti dari 2012 ya? Iya. Kurang lebih waktu itu. Pas Suci itu ya. Gue inget lu itu nanti mungkin kita bisa kasih lihat fotonya. Editor kalau denger tolong dieditin. Foto awal-awal lu stand up itu gue inget banget gaya lu mau kayak Eminem. Oh iya. Secara sengaja maupun nggak sengaja ya, gue nggak tahu ya. Lu botak, pakai jaket gitu ya. Terus songong lagi gaya lu kan songong banget gitu kalau di panggung. Gitu. Oke, iya.
Oh, kok lo oke-oke gitu sih? Enggak, karena gue ntar ada mau ngejelasin juga kenapa itu. Iya makanya. Itu memang sengaja seperti itu atau kenapa sih? Gue pengen tahu itu. Oh, yang pertama kalau misalkan kayak Eminem, karena emang gue suka sama Eminem dan fashion gue itu pada saat itu ya, itu Eminem based banget tuh. Jadi kayak apa yang dipakai Eminem, nah gue pakai kayak gitu. Itu satu. Jadi mau secara sengaja atau tidak sengaja tuh kayaknya udah kayak kebentuk. Nah sebenarnya kalau misalnya songong itu tuh kebentuk sampai sekarang gara-gara pendapat orang aja. Enggak, gue entah kenapa kalau misalkan gue itu stand up tuh gue grogi. Jangan kan stand up ya, gue itu kuliah kan jurusan hubungan internasional. Jadi tugas gue itu presentasi gitu. Alhamdulillah lulus. Iya, bukan Gilang. Oh iya, tapi bagus. Gua tuh itu maksud saya. Nggak, takutnya pada ini. Iya. Terus gue tuh grogi banget presentasi, gue nggak suka gitu, kayak aduh anjir gitu di dalam spotlight. Nah biasanya kalau dulu gue presentasi, gue tuh mencoba untuk menjadi persona yang berbeda gitu. Jadi gue sok-sok serius gitu. Nah pas stand up itu nggak tahu kenapa jatuhnya tuh ke marah-marah atau nyolot, bitter, anti rezim kayak gitu-gitu. Enggak dong, yang anti rezim beda dong. Beda ya. Itu bukan saya Anda. Kira selama ini saya lain dong, lain. Saya suka Jokowi sebenarnya. Benar. Betul. Anda ini emang suka di pinggir jurang, Anda. Saya suka Jokowi gitu. Iya. Kecuali kalau misalkan bilang Allah. Udah, jangan dipotong. Ntar bisa Sorry. dipotong, bahaya. Oke. Ya, berarti sebenarnya kan lu emang nggak ada niat. Enggak, karena gue selalu inget ya, interaksi kita di bawah panggung tuh gue nggak pernah ngeliat lu nyolot sejujurnya. Nggak pernah lah gitu. Lu apalagi waktu itu kan lu ngelihatnya gue mulai duluan gitu. Jadi tuh ada respect-respectnya tuh ada gitu. Padahal meskipun gue pas di Bandung nggak lucu sama sekali, berantakan. Serius lu bilang lu nggak lucu? Baru yang kedua kali. Yang gue ketemu lu itu yang soal komentator pemain bola itu pertama dong. Tapi itu ngaco, Jack, gua. Serius lu? Ngaco itu gua. Itu kan materi yang 3 menit legendaris lo. 3 menit pertama terus habis itu hilang, kalah sama MU lawan Liverpool, Bro. Oh iya pada saat itu kita kalah, Bro, gua enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gua kesel ya. Wah, gua sama MU ya gitu. Terus gua diem, enggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa Itu baru kedua kalinya gua stand up, Bro, berantakan lah. Enggak, tapi maksud gua inget waktu itu lu kayak maksudnya ya mungkin karena masih baru juga. Jadi kayak masih yang kayak wah merhatiin gitu, ngedengerin gitu. I remember that gitu. Cuman orang mungkin ngelihat muke lu kenceng banget soalnya, Bos. Oh, muka nyolot itu emang dari kuliah. Dari SMA dari kuliah. Gue kuliah masih inget banget. Lu kuliah di Unpar. Bandung. Ada satu namanya itu Samson. Ini gue ngomong namanya. Bang Samson. Oh, itu gitu. Ada orangnya gemuk gitu. Dia pernah manggil gue. Dia yang baik by the way. Si Bang Samson. Sebenarnya nggak baik juga sih. Karena lu gimana sih lu cerita sendiri, lu bolak-balik sendiri. Dia orangnya baik. Oke. Tapi at some point dia tuh manggil gua, terus dia lagi dalam keadaan di bawah alkohol gitu. Bukan mabok, emang di atas ada bir. Enggak. Dalam IKA 70%. Iya, gua di bawah alkohol gitu. Di bawah pengaruh alkohol, lagi mabok. Dia manggil gue dengan alasan, gue gak suka aja abisnya tampang lo kayak tai gitu. Dan gue pada saat itu gak salah apa-apa. Gue gak salah sama mereka. Gue lagi main-main sama anak angkatan gue gitu. Cuma mereka tuh kayak, kayak lu gak pernah senyum, Wah, gue di bawah baru aja ketawa-tawa gitu dalam hati. Tapi gak ada lu nya aja gitu ya? Iya, tapi gue pada saat itu daripada gue panjang, gue bilang, oh ya maaf bang gitu. Jadi juga kayak yes man gitu, oh iya bang, maaf ya bang gitu. Tapi gue jujur pertama kali ngeliat muka lu ya, ini gue nggak ada maksud merendahkan siapapun gitu ya, termasuk lu gitu. Gue entah kenapa waktu itu pendapat pertama gue lupa ngomong ke siapa, ke teman gue, mirip Didi Ninitowo ya gitu. Oh gitu iya. Iya kan, benar kan? Banget. Banyak kan yang ngomong gitu kan? Gue awal juga kayak ini mirip Didi Ninitowo nih, tai banget nih orang, pas gue mirip banget. Iya aja. Gue sampai kayak gitu. Gue ngomong kayak ini orang mirip Didi Ninitowo dah gitu. Apa bapaknya ya, apa maknya ya gitu. Gue ada Didi Ninitowo. Bapaknya ya, Didi tuh laki, iya bapaknya. Iya. Ada di Didi Ninitowo, terus ada satu lagi pelawak, siapa tuh namanya? Lupa gue. Jojon. Bukan dong, Adolf Hitler itu mah. Tapi siapa gitu. Tapi iya, mirip banget, men. Iya, gue tuh sampai kayak mirip. Dan dulu lu lebih kurus dari ini, jadi lebih set-setnya gitu berasa banget, mirip banget menurut gue. Itu adalah salah satu hal yang gue takut juga sih nanya apakah nyokap gue kenal Didi Ninitowo gitu. Lu takut? Semoga tidak. Jangan-jangan nama lu Genri Vinadi? Didi Ninitowo. Gitu, kan. Gawat. Nama gua itu kan Gendri Vinadi, DI-nya itu pakai D sama I kan. Sedangkan nama bokap gua Dodi itu pakai DY. Y. Iya, makanya. Makanya gua lebih kayak
ya udahlah gitu. Yang penting gue ada gitu. siapapun bahan dasarnya terserah lah ya. Ini gue ngomong kayak gini nih, enggak, ini bercanda ya Mami. ini harus langsung klarifikasi ya, kan? Klarifikasi. Enggak, bercanda mah, ini komedi koma. Udah direncanakan. Begitu juga untuk Bapak Didi, Barusan. kami merasa perlu memohon maaf. Ini tidak ada maksud merendahkan. Mikrofon gue tapi jatuh loh, ini gue bingung. Kami cuma Jatuh sendiri anjir, gue bingung. Oke, ini cuma bercanda ya. Cuma bercanda. Joke aja. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang bercanda. Karena kita tahu sebenarnya D-nya G itu kan dari Aldi Taher ya. Lu udah nonton belum by the way Aldi Taher? Belum ya? Yang horor itu kan? Kacau kalau iya. Belum. Gue nggak suka horor soalnya. Itu kacau sih. Ini bukan ngomongin horor, ini ngomongin Aldinya aja. film yang niatnya serius. Tapi ya lu tahu kan sesuatu yang So bad it's good. so bad it's good gitu. Kayak film cult gitu loh. Kayak Azrax. Kayak Azrak, sahabat Yes, Azrak. yes. Sobat Azrak. Sahabat Azrak. Oke. G, tapi kenapa lu waktu itu tertarik mencoba mulai stand up sih? Gue tau lu udah bosen sama pertanyaan ini. Tapi kenapa lu coba waktu itu? Enggak sih sebenarnya nggak bosen juga, masih emang sering ditanyain tapi terus malah di review pertanyaan sorry. Jatuh. Makanya udah dipegang aja begini biar kayak orang-orang konten TikTok gitu. Gak ada, itu gak ada gunanya. Kita pakai clip on, guys. Kenapa gua memulai stand up? Jadi kan gini, ini rada panjang nih. Jadi panjang banget. sorry receh ya. Sorry. Juara satu gini. Sorry ya. Gak beda lagi sama jok gua. Sama jok gua gak beda jauh. Komedi tuh harus semuanya bro dilakukan. Iya, komedi. Aduh, gak jauh sama komedi gua lagi jauh. Jadi gini, Rick. Gua tuh dulu tuh kuliah semester berapa ya? 2006, berarti udah mau 7 tahun lah pokoknya. Udah bentar lagi tuh gua udah kayak udah nih gua DO nih gitu. Gua juru kunci. Lu tau gak sih istilah juru kunci? Tahu, paling bawah. Orang yang paling terakhir untuk kuliah, untuk lulus kuliah di angkatan gua. Karena selain gua males-males, gua ngambil skripsi tuh yang berat. Jadi, apa lu ngambil apa waktu itu? Keterbatasan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga teritorial Selat Malaka studi kasus illegal fishing. Oke, illegal Gitu. fishing ya. Berarti ini ngomongin si Padan Ligitan juga pada saat itu, enggak? Pada saat itu enggak. Nah, pada saat itu kemungkinan karena itu kan gue bilangnya waktu itu kan keterbatasan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga teritorial Selat Malaka. Itu dosen gue tuh ada satu namanya Mas Alex bilang, "Saya suka banget nih, Unpar belum pernah ada yang bikin kayak gini. Saya ingin kamu ke Selat Malaka, terus kamu riset di situ. Berapa jumlah kerugian Indonesia dari illegal fishing, illegal logging, weapon arms dealing, human trafficking dan siapa aja orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu." Pak, ini saya bukan Interpol, Pak. Ini Selat Malaka loh. Bukan lu ke Ranca Bentang atau ke Gede Bage atau kemana gitu. Jauh loh ini. Selat, bukan pulau, selat gitu loh. Iya. Terus abis itu gue masa pemutihan 3 bulan, gue minta ganti dosen gue ganti, akhirnya baru illegal fishing. Nah, pada saat itu gue itu kelakuan gue adalah nulis skripsi, makan, main, ejakulasi, tidur. Nah, abis itu tuh gitu terus. Gua akan pura-pura nggak dengar. Lanjut. Loh, emang ada yang salah? Nggak ada. Gua akan pura-pura aja. Yuk, terus. Jadi pada saat gue ejakulasi itu, aduh, Gua udah pura-pura lu yang balikin anjing. Kerjaan gue adalah nulis skripsi, main, makan, tidur gitu aja udah di kamar kosan tuh. Nah, tetangga gue yang waktu itu junior gue itu ada Joey Pasaribu, ada Cahyo, ada Yoka gitu tuh, kayak ngeliat ini kok sian amat ya hidupnya gini ya. Akhirnya diajaklah aku berkafe. Nonton yuk stand up komedi. Apa tuh stand up komedi? Itu orang coba ngelawak gini-gini. Ngelucu gitu. Iya. Ada Yoka juga mau ikutan. Nah, Yoka ini anak paling lucu sih 2007 tuh. Terus gue ikutan aja. Gue bilang pada saat itu gue bilang gue nggak ada duit. Gue nggak ada duit nih, gue nggak bisa ini. Ya udah ntar pakai duit gue dulu aja gitu. Wow. Nyampe di sana udah tiba-tiba gue kan kayak aduh nggak enak ngutang lagi gitu. Gue masih ada utang nih sama Joey ini. Terus gue diem. Datang tiba-tiba deh. Masih ingat banget gue chicken curry sama Oreo shake. Iya, Oreo shake. tahu. Terus gue kayak ini apa? Enggak, ini makan aja kayak buat lu nih. Terus udah mati kayak anjir gila nih teman-teman, ya Allah gitu kan. Baik sekali gitu ya. Tiba-tiba pas gue nonton Yoka, terus Yoka pada saat itu gak lucu dan itu terpukul banget kayak anjir nih orang paling lucu se-Unpar nih padahal 2007 gitu. Terus udah itu mulai gak lucu gara-gara Mongol baru aja tampil. Iya. Mongol stres ketika tampil membuat semua orang jadi gak lucu. Kelihatan gak lucu, betul. Iya. Udah pas di akhir penghujung acara MC-nya Tommy Malewa bilang, dan ini dia komika yang perawan. Dia belum pernah naik ke atas panggung, ini dia Genri Fandi Pamungkas gitu.
nama gue dipanggil. Jadi ternyata yang bober itu tuh, yang makanan itu adalah Sogokan. Jadi makanan yang kayak dikasih, iya ini komika baru. Oh kalau komika baru bakal dapet makanan. Oh ya boleh gitu dikasih makanan gue. Terus gue naik ke atas panggung dengan mikir kayak, waduh anjir nih gue bawain materi apa gini. Ngomongin apa gitu ya. Terus gue mikir gara-gara ya udahlah ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Jadi materi gue pada saat itu gue bilangnya gue lagi ulang tahun. Jadi kayak gue dikerjain ulang tahun lalalala kayak gitu. Terus gue ngomongin tentang perempuan karena waktu itu gue lagi ada masalah sama perempuan, sama mantan gue lebih suruh gue pilih aku atau skripsi kayak gitu. Goblok. Beneran pilih aku atau skripsi. Saya pernah ketemu loh mantan Anda yang ini. Oh enggak, ini belum, yang Dan belum. yang setelahnya. Bukan yang itu. Yang lu ketemu yang cakep kan? Yang setelahnya lagi. Oh yang cakep juga gue ketemu. Yang cakep kan? Itu yang orang anak stand up taunya yang cakep. Oh iya. Gitu. Ini iya, sebelumnya iya, lagi. Iya. Pilih aku atau skripsi gitu. Terus habis itu gue yang ini berarti grepe dulu terus baru skripsi gitu. Berarti yang ini nggak cakep? Yang mana? Yang ini, yang pilih aku atau skripsi. Oke, kita Mohon lanjut. maaf ya. Enggak, sebenarnya dia cakep. Tapi kalau disandingkan dengan mantan gue sih. Yang ada 1.300 buat. Iya. Yang ini baik. Cuman rada childish aja. Pada saat itu emang kamu childish. Enggak. Enggak, kamu jangan motong aku dulu. Pada saat itu Belum, dia nggak ngomong. Sorry. Dia nggak ngomong. Gue bisa merasakan dia bakal ngomong nih di balik layar ini nih. Aduh, anjir. Dia yang ini bukan yang cakep, ini yang baik. Anjing jahat banget maksud. Ini yang baik tapi childish. Iya. Oke. Kan gue lihat insight-nya. Oh iya. Saya no comment ya. Saya no comment aja. Oke. Terus pada saat itu akhirnya lu lucu nggak di panggung? Pada saat itu gue lucu. Lucu malah. Pada saat itu gue lucu. Dan sampai sekarang gue nyesel, gue nggak tahu gue ngomongin apa aja. Pokoknya gue tahu gue ngomongin ada pas gue ulang tahun gue bilang ya bapak-bapak, kayak bapak pernah nggak sih di prank bapak ulang tahun dikasih sisir gitu. Gue nunjuknya orang botak. Iya, kayak gitu. Iya, Itu gue iya. masih inget kayak gitu. Oh, Terus, lebih ke riffing ya jatuhnya ya. Awalnya bukannya riffing, tapi abis itu gue bilang cewek itu kenapa ya? Gitu. Kayak ini ya. Terus gue cuman curhat aja, tapi kok orang ketawa gitu. Nah, sejak itu baru Sejak saat itu lu musuhan sama Yoka kan? Karena dia nggak lucu, lu lucu kan? iya, pada saat itu terjadinya hierarki ya. Iya, jadi kayak antara kasta aku lebih Brahma sama lucu. Sudra gitu. Aku lebih lucu dari Anda. Lu lihat gak tuh gua? Proletar. Yang gini-gini ya? Gitu-gituin. Iya. Gitu. Aduh anjing. Terus udah habis itu udah deh. Dari situ gua datang hari Kamis, minggu depan hari Kamis itu ada mentoring, dan di situ gua baru tahu kayak oh ternyata tuh untuk Serius ya gitu. kocak itu tuh serius banget dan ada formula-formulanya gitu. Berarti waktu itu angkatan emosi di Yang mentorin? Uh-uh. Iya. Mosidik, Isman. Which is funny because Isman abis itu ikut bareng elu satu season kan? Iya. Itu aneh banget gak sih rasanya? Gara-gara aneh. Makanya kan gua kan waktu pas masuk ke Kompas aja masuk Kompas aja gua bukan inisiatif dari gua karena disuruh sama Mbak Dita. Oh iya. Jadi Mbak Dita nyuruh Dita gua Celia. tuh, udah kamu masuk aja. Suci. Hah? Enggak mau, soalnya gua tuh pengennya have fun aja gitu. Kalau misalkan lu masuk kompetisi, lu udah ada yang niatnya baik kok malah dijuriin gitu, malah ditanya-tanya gitu kan. Tapi akhirnya kayak udah disuruh di waktu itu sama Crazy Dika dianterin gua foto. Gua nggak siapin materi bahkan. Materi yang gua siapin itu pas masuk ke Kompas itu semua disensor karena gua ngomongin sponsor. Yang gue lihat ada sponsor kopi pada saat itu. Terus gue ingat ada sponsor kopi tuh yang ini sponsor kopi ini nih yang ada iklannya tuh orang panjat tebing, temennya hampir jatuh, ditangkap lagi sampai atas terus bikin kopi pas susunya gitu. Pas susunya dari mana nih? Hampir mati nih gua kayak gitu-gitu. Iya. Siapa yang bikin iklan ini? Bodoh banget nih, gue akan minum kopi nih gitu-gitu. Gue gituin lah pokoknya. Iya. Itu yang diterima. Gitu. Iya. Nah, pas gua masuk terus gue mikirnya kayak gue nggak mau jadi juara. Gue pengennya mempelajarinya aja nih gitu. Makanya gue bikin kayak siapa nih kira-kira yang jadi juara nih 4 orang. Nah, terus gue bikin perjanjian, bro. Jadi antara gua waktu itu Mas Dika, Boris, Gilang dan Isman. Jadi ya berlimanya sama Isman waktu itu. Boris gak ya? Pokoknya harus kalau nggak salah Boris atau Topeng ya, gue lupa deh. Iya pokoknya berlima ini sama gua nih. Itu siapapun di antara kita jadi juara harus beliin PS3 gitu. Terus lu yang juara? Gue yang juara anjing. Terus lu beliin 4 PS3? Gue tuh mulai gitu. Jadi awalnya emang nggak serius. Pokoknya orang awal minggu aja yang gue keluarin adalah materi-materi yang udah dari dulu banget. Yang udah dari dulu banget gitu. Jadi nggak gue simpen nih. Karena lu yakin lu nggak juara. Yakin nggak juara. Iya, Gue mulai ngestrategiin itu gara-gara Isman tuh
Close mic. Nah itu gue kecewa banget tuh. Oh, iya. Tapi gue inget sih, gue nonton Suci awal-awal itu ya, gue ngelihat lucu, terutama season lu sih. Karena gue ngeliat Isman yang biasanya ngajarin orang, dijuriin itu gue kayak ngerasa gue aneh banget. Jujur gue itu kayak aneh amat sih, lu harusnya nggak di sini gitu kepala gue gitu. Terus close mic, wah makin bingung lagi dong saya gitu kayak. Yang kocak Isman itu kan dia pengen masuk kompetisi itu untuk keluar dari kombutnya dia. Yeah. Dia kan jangan cuma jadi kombut doang. Dia pengen keluar tapi di rumah dia kombutin gua gitu. Man, ini gue bingung man, nih gimana? Lu jadi gini-gini. Mendingan gini aja. Oh gitu ya man, oke. Terus yang gue inget lu kan dulu act out-nya gila-gilaan ya dulu ya. Angkatan lu tuh kayaknya lu deh yang pertama act out. Suci satu tuh nggak main act outan soalnya. Rian, tapi nggak se-abuse itu. Beda. Kalau dia nggak physical, dia act outnya lebih lebih ke ekspresi, lebih ke apanya. Kalau menurut gue ya. Kalau lu kan buset sampai lompat-lompat gitu kan. Ya gue abuse banget tuh. Kenapa? Karena pada saat itu yang gue kebanyakan baca komik pada saat itu. Jadi gue baca komik Kufu Komang. Anjir, gue dopang gitu ya. Gue dopang. Bulbul dosa. Si kepala besar, bulbul dosa. Kongja. Kulpang. Wah, sama server ini. Satu server ini ya. Ninjaring. Itu yang jokes itu semua itu gerakan-gerakan sama ekspresi muka gitu. Dan gue menikmati itu. Jadi banyak banget terinfluence dari situ. Exaggeration-nya itu ya. Iya. Jadi kayak sekarang, tapi jujur ya sekarang gue nontonin stand up dulu. Jatuh lagi dia. Ya, lah. Gue sampai sekarang tuh jujur ya, stand up yang paling lucu yang gue tonton di acara Suci itu dua. Yang nomor 2-nya itu adalah yang pas final. Yang pas bagian gue nge-callback semuanya itu terinspirasi dari jurusnya Rian. Bukan. Jurusnya aduh lupa lagi, ada stand up comedian yang Pablo Francisco. Oh iya gue tahu. Gitu. Gitu. Nah, yang satunya lagi itu adalah pas bioskop, karena itu emang gue bikin khusus untuk ulang tahunnya Om Indro. Gitu. Yang bioskop itu horornya cuma gara-gara sound effect-nya doang. Coba sound effect-nya diganti. Terus di akhirnya itu gue inget sih Pablo Francisco sih sound effect banget sih itu. Iya. Selain itu gue kayak nonton, aduh anjir, malu gue kayak aduh nyesel banget. Sama. Gue sampai sekarang kalau orang, nah gue masih nggak ngerti tuh orang masih kayak ini Dwika nih dulu stand up loh gitu. Terus orang langsung nyari di YouTube kayak gini. Yang di offline aja tuh gue kalau mikir-mikir sekarang tuh gue agak merasa norak sama materi gue sendiri. Apalagi yang ditaruh YouTube dong bos, gitu loh. Kayak aduh. Kayak ya adalah ini momen-momen kita masih belum dewasa ya. Momen-momen saya masih, aduh gue inget banget dulu gue pernah stand up dikasih tema susahnya jadi orang ganteng. Wah. Jadi gue terus gue diadu sama siapa gitu. Terus ceritanya gue yang ganteng, dia enggak. Jadi gue harus ngomong susah jadi orang ganteng gitu. Gue ngomong berkali-kali gitu. Kayak aduh, cringe. Pada saat itu kita bangga, kayak keren nih. Enggak sih, gue tetap gak bangga. Tapi kita butuh uangnya guys. Pada saat itu aja lu gak bangga ya? Apalagi sekarang ya? Iya dong, malu. Pengen saya take down. Sama kayak yang pas video gue open mic pertama. Aduh itu pengen gue minta next take down dong. Gak boleh gitu. Oh iya ada di gak apa-apa, biarin aja. Iya aduh. Udah yang baru-baru udah keren-keren, sini hapus aja ngapa gitu. Gila kali ya. Oke, anyway. Kalau lu nggak jadi stand up comedian, kira-kira lu sekarang jadi apa sih? Ada 2 mungkin nih. Impian gue adalah jadi rapper karena gue suka hip hop. Iya. Tapi ya udahlah ya. Kalau rapper di Indonesia itu kayaknya berat karena penontonnya dikit gitu-gitu. Jadi untuk cuan dari situ kayaknya nggak ini. Tapi meskipun ya sekarang ya ada rap yang jadi industri ya bagus juga. Ada juga. Iya. Maju banget nih. Untungnya sekarang nih. Tapi kan pada masa belum ada sosial media kan susah banget tuh. Makanya Iwaka kenapa keren banget kan dia gebrakan seperti itu. Yes. Mungkin gue jadi akademisi sih. Lebih ke karena gue itu memajukan Indonesia. Lu tahu gue Cina kan, gue sampai ngotot. Enggak, tapi bener. Gue antara gue S2 atau apa, ya gue ilmu politik. Lebih ke gitu. Karena emang kenapa gue milihnya ilmu politik, karena emang waktu SD pun gue sukanya baca koran. Gitu. Beneran. Gue tuh waktu SD ini pandangan gue serius kok, gue lagi serius. Oh iya, enggak, gue ngomongin soal dia seperti kayak gitu. Enggak, dia emang gak kelihatan ya? Pendek, Pak. Kayak gitu. Gue membayangkan diri gue pada saat itu ya. Gue membayangkan diri gue di umur 30 tahun tuh memakai jas dan kerja, baik itu korporat, baik itu di luar negeri atau jadi apapun itu. Kayak gitu. Lu kepikirannya kerja pakai jas gitu ya?
jadi diplomat, menteri luar negeri. Waktu itu kan gue cita-cita menteri luar negeri kan. Angkatan kita tuh Ali Alatas ya waktu SD. Ali Alatas. Yes. Bapak Ali Alatas. Gila gue ngafalin nama-nama menteri buat cari duit dulu. Kalau lu apa emangnya? Apa? Dulu. Kuliahnya? Iya. IT. Lu membayangkan kalau nggak jadi stand up comedian lu jadi Programmer. Programmer. lu programmer. Iya. IP gue 375 bro. IP lu 375? Iya, gue lulusan terbaik bro. Kita cuma beda ini berarti cuma beda 1,1. Cuma beda 1. Tipis. Kalau skalanya 100 tipis. Gue 2,6 sih. Bagus. IP gue bagus dulu. Luar negeri lagi saya sempat. Wah, bagus ya. Pindahnya jadi beginian saya. Apa sih hidup saya ini aneh banget. 375 bro. 375 bro. Masih kepake nggak? Masih, tapi beda. Kepakainya dengan cara yang beda. Konsep sama cara berpikirnya kepake. Oh. Programmingnya gue udah jarang. Tapi kalau ada orang mau bohongin gue programming butuh sekian minggu, bohong gitu. Oh gitu ya? Gue udah tahu. Bohong. Kamu bodoh. Summa cum laude. Gak bisa bohongin gue. Bisa bohongin gitu. gua. Gak lah. Sekarang udah gila men. Sekarang tuh kalau lo ngomongin teknologi, sorry jadi melebar. Tapi kalau ngomongin teknologi sekarang tuh udah banyak yang dipermudah banget. Teknologi, oh ya? Banyak yang dipermudah banget. Kayak sekarang lu bisa programming tanpa harus ngerti bahasa programming. Hah? Jadi Gimana? ada yang namanya codeless programming. Jadi lu udah bisa kayak tinggal drag and drop, lu masukin gitu. Nanti udah ada caranya gitu. Oke, orang-orang noob sekarang bisa programming gitu, ibaratnya gitu. Bisa banget. Bisa. Jadi kalau dulu lu misalnya harus tahu nih for i.2 lu mesti tahu sintaksnya gitu. Iya. Sekarang pakai bahasa manusia. Jadi misalnya lu cuma pengen dari 1 sampai 10 gitu. Ya udah dia udah ada for-nya, tinggal lu drag and drop, lu mau mulai dari angka berapa, selesainya di angka berapa, sintaksnya dia yang bikinin. Udah bisa dipermudah banget. Jadi lu kalau programming sekarang tetap yang rumitnya ada, tapi udah ada buat yang level pemula tuh udah ada yang segitu gampang. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau belajar komputer tuh mereka masih belajar nggak sih disuruh bikin flash gitu, masih nggak sih flash? Udah Tapi flash ilmunya kan udah ilmu di dalamnya si script dan codingnya itu tetap ada. Sekarang banyak kayak apa? Lu bikin robot dari Lego gitu. Programmingnya udah nggak pakai bahasa programming, lu tinggal perintah-perintah doang. Simat. Bingung kan lo? Itu udah keren. Tapi anyway, oke, balik lagi. Kenapa lu kepingin banget jadi dulu tuh kepingin jadi diplomat tuh kenapa? Gara-gara alasannya sebenarnya ini masih kecil ya. Jadi gue nggak tahu arti kata nepotisme ya. Jadi gue pengen bawa orang tua gue ke luar negeri. Oh, berarti emang lu korup dari lahir. Pada saat itu kan gue nggak tahu. Iya. Gitu. Setelah gue tahu, tetap pengen. cita-cita gue tetap pengen bawa orang tua gue ke luar negeri. Tapi caranya beda. Iya. Pakai duit rakyat. Tapi setelah itu yang gue tuh suka gini. Jadi nyokap gue tuh, ini salah nyokap gue. Nyokap gue itu dia suka banget kalau misalkan obrolan di meja makan itu ngobrolin negara. Dari gue SD. Sampai sekarang. Ngobrolin negara, ngobrolin soal. Oh, lu SD sampai sekarang masih? Enggak, maksudnya dari gue SD sampai sekarang. Bukannya gue sekarang masih SD nih. Oh, nyokap lu gitu, yang masih SD. Mungkin koma gue salah ya. Nyokap lu yang masih SD berarti kan? Bukan, nyokap gue, gini loh. Jadi nyokap gue SD. Iya. Gue ngomongin politik ke nyokap gue kelas SD nih. Iya. Emang nyokap lu kerja apa? SD. Sorry Sorry penonton, maaf ya. Ya, gue pada saat itu tuh ibu rumah tangga, biasa aja ibu rumah tangga. Negara. Ngomongin negara, ngomongin apa? Ngomongin kayak ini masa-masa era pemerintah. Waktu itu Soeharto nih. Era Soeharto tuh gini gitu. Terus pas presiden apa lagi ngomongin lagi. Pokoknya setiap ganti presiden tuh diomongin ini kejelekan presiden ini gini gitu. Itu setiap di meja makan sampai sekarang tuh. Nah, jadi gue selalu ada sesuatu yang kalau dengar politik tuh kayak seksi banget nih politik nih gitu. Bapak sekarang lu sih udah. Bapak gue laki. Lu nanya yang bener dong lu. Lakinya I mean lo. Jarang podcast. Jatuhnya ke sana. Kesel gua. Bokap gua itu dulu adalah seorang pengusaha. Dia memegang sebuah perusahaan yang ditinggalkan oleh Soeharto. Jadi Soeharto itu ngasih perusahaan itu ke dia. Wow. Gitu. Dia jadi direkturnya di situ. Jadi pas Soeharto lengser, ikut. Bokap gua juga ikut lengser. Terus habis itu jadi apa? Pengangguran pada saat itu. Langsung luntang-lantung ke sana ke sini gitu. Dari yang powerful banget, Pak. Dari yang powerful banget jadi yang enggak gitu kan. Terus akhirnya kakak-kakak lo yang kerja atau gimana? Enggak, nyokap gue malah. Jadi nyokap gue berubah menjadi pengusaha bisnis batik Madura. Jadi dia itu tuh yang kayak ngumpulin para seniman
pembuat batik Madura, para senimannya dikumpulin, dibikin, terus dijualin ke satu Indonesia. Sekarang ya sampai umur 70 tahun sekarang, 71 72 ya. Masih aktif. 72 tahun. Sekarang nih ya. Bokap tuh 69 atau 70. Beda 3 tahun dia. Waktu gua masih SD. Enggak, jangan, bukan. Jangan dibikin sulit ya. Bokap lu SD dari umur 69. Enggak kayak gini. Waktu bokap gua SD 69. Wow. Pusing. Iya, Bro, gitu. Jadi pergerakan pergeseran perekonomian keluarga gua itu tuh. Jadi gua sekarang nih bisa sekolah, kakak-kakak gua bisa sekolah sampai kuliah itu gara-gara nyokap gua. Bener-bener bisnis batik apa gini-gini. Bokap yang waktu itu dianya itu luntang-lantung, akhirnya kerja. Jadi kayak dulu tuh mungkin belum ada ya, sekarang kan udah ada tuh yang kayak house husband. Iya. Nah itu bokap gue jadi yang kayak nganterin anak apa gitu-gitu. Jadi emansipasi sejak dulu udah ya Ya, dulu mah bapak rumah tangga itu ya. Dulu mah bilangnya ini apa nih laki-laki pengangguran gitu. Sekarang house husband nih. Sekarang tuh udah gampang. Sekarang tuh orang-orang udah gampang hidup. Bukan gampang sebenarnya, lebih dibebaskan kali ya. Lebih bebas gitu. Lu mau orang apa? Mau yang bapak yang di rumah atau ibu yang di rumah serah gitu. Lebih apa? Ya lebih gampang sih bener karena lebih nerimo gitu. Lebih nerimo. Iya. Kita lebih aseptif. Kalau asepso kan di TPI, asepso. Kita nih referensinya ini orang-orang yang tahu apa nih Asep, tolong googling aja ya. Asep Show ya di kan TPI. bakal tahu tuh Asep Show, Latifi. Nah itu udah kami zaman dulu Komedi tuh. nakal. Konak, komedi Iya, nakal. Betul. Tapi lu ada darah seni dari Bonyok? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Anjir. Malah darah akademisi harusnya. Karena bokap menyokap kan sampai sekolah di Belgia kan. Gitu. Jadi emang kami tuh di Brussels. Lupa gua. Kalau nggak Brussels sprout kalau nggak salah. Beda dong. Itu tanaman sejenis kok. Loh, mereka di situ. Bokap gua ulet. Bokap gua ulet, nyokap gua pestisida. Anjing, aneh banget. Ini obrolan apa sih? Patah banget. Tapi bokap gue emang di Belgia, gue nggak tahu ya, mungkin di Brussels kali ya. Nyokap gue juga di Belgia, nyokap gue bahkan dulu kedokteran. Dia ininya. Terus disuruh stop jadi ibu rumah tangga aja. Karena kan dulu itu kan hukumnya itu adalah wanita tidak boleh melangkahi suami. Iya. Gitu. Apalagi mungkin latar belakang keluarga juga, keluarga besar ya. Bokap lu keluarga besar dulu? Bokap gue keluarga besar, dia itu anak pertama gitu. Nyokap pantes. anak keberapa lupa gue. Tapi ya gitu. Jadi emang dari kami tuh selalu ada, apalagi nyokap tuh yang bener-bener kayak kamu harus sekolah dini gitu. Gue aja sampai sekarang nih, sampai detik ini profesi gue tuh bukanlah profesi yang bisa membanggakan nyokap. Dan itu wajar banget, udah diterima karena sekarang kan sebenarnya lu lebih main film ya udah ya. Gue film iya, okay. Komedian iya. Tapi nyokap gue tuh kayak aduh, sampai kapan kamu main film nak gitu. Sampai kapan kamu ini nak. Ayolah kamu sekolah lagi lah gitu-gitu. Masih disuruh sekolah lagi? Masih, karena emang nyokap gue didikannya tuh yang kayak kalau lu pengen targeting sesuatu, target the stars. So when you fall on the clouds. Dulu apa gitu. yang ngomong itu siapa? Franklin itu ya? Enggak, nyokap gua. Kan nyokap gua yang ngomong. Ini kan gua bilang nyokap gua yang ngomong. Iya. Ini nggak nyimak nih. Gini, nama nyokap lu siapa coba? Nama nyokap lu siapa? Novarina. Kita googling. Itu quote. Yang keluar Presiden Amrik, apa Presiden Soekarno? Bentar, Bos. Nggak mungkin, waktu nyokap gua ngomong, itu nggak ada Google. Oh, nggak ada Google. Waktu nyokap gua ngomong belum ada Google. Dia denger dari TV. Dia nggak ada Google, nyokap gua tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Banyak banget nyokap gua quotes keren-keren tuh. Lu denger nih, ini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Nyokap gua yang ngomong. Tuh. Nggak nyangka gua. Iya. Gokil. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Novarina. Lu tahu tuh. Gila lu. Nyokap gue yang ngomong. Gila, belum ada Google gua. Sakit lu. Gue percaya sama Google. Google nggak pernah ngasih gue makan. Nyokap gue ngasih gue. Ini nyokap gue yang ngomong nih. Nyokap gue jago banget, pinter banget. Dari situ gue tahu kalau ini akademisi nih nyokap gue nih. Ya nyokap gue tuh kayak gitu. Dia
tipikal Asian parents lah, tipikal yang kayak gue dapat nilai bagus katakanlah, ma ini dapat nilai bagus, kenapa nggak lebih bagus lagi kayak gitu. Kan udah 100 mah, bisa dong 101 kayak Dalmatian. Bisa 1 dong kamu jadi murid, jadi guru kayak. Oh iya. Gitu. Oke, kalau bokap gimana? Dari tadi lu ngomong nyokap terus soalnya. Bokap gimana? Nah bokap gitu dulu cukup decent sama gue. Bokap tuh keras. Didikan bokap tuh, yang tipikal didikan kalau tentara gitu kali ya? Oh enggak. Emang keras aja. Kalau diketok sakit kita enggak. Emang A-nya gimana tadi? A. Lagi ya. A. Iya. Aduh ya Allah. Ini ruangan ada apa sih nih? Bokap gue keras, bukan tentara. Jadi lebih ke kayak kalau gue lagi kerja lu jangan ganggu gitu. Ketika gue sama kakak gue rebutan mainan, bokap gue bakal datang dihancurin mainannya. Gitu. Udah kan, masalahnya mainan kan. Sekarang masalahnya kelas udah selesai nih, gitu. Iya, nggak pernah. Bokap gue nggak pernah main tangan, tapi lebih ke nendang sih. Iya, gue udah tahu patahnya nih. Nggak, bokap gue tuh lebih ke apa ya? Mungkin digampar pernah sih, tapi gue lupa berapa kali. Tapi pernah. Iya, dan pada saat itu ya udah gampar, ya udahlah gitu. Emang salah. Tapi wajar. Kayak ya udah yang gampar gue kan bokap gue juga, bukan orang lain gitu. Gue dididik di seperti itu. Jadi gue didik lu harus kalah sama keluarga lu. Tapi lu di luar lu jangan sampai kalah ya gitu. Di luar lu sering berantem? Di luar gue tuh berantem tuh nggak sering ya, beberapa kali. Tapi kalau di sekolah cuman sekali, sisanya itu di jalan. Gue dipalak, gue kan kurus kan. Gue dipalak di. Dulu dia kecil banget anjir. Cinere Mall gue dipalak di todong-todongan pisau tuh. Terus lu juga ada pisau? Gue ada pisau, karena gue dulu beli pisau, ini ada bekasnya nih. Butterfly knife nih. Lihat gak nih? Si kelihatan banget anjir ada bekasnya. Iya nih, tuh kan ada bekasnya. Oh iya bener. Gue sosok main gitu. Gitu. Tapi lu keren. Nih tuh bekas gue tuh, lihat gak? Oh itu apa tuh? Kena lem tembak waktu kerajinan tangan. Si anjing ngapain lem tembak? Nggak keren. Nggak ada keren-keren ya. Dipalak juga ngapain nih? Gue punya lem tembak nih. Lengket lu. Aneh banget. Lagi bikin mainan yang itu, yang dari stick es krim pakai lem tembak. Jelek banget. Terus lu jadi berantem dulu paling banyak tuh di jalanan? Di jalan, gue berantem di situ. Gue berantem di, waktu itu gue lagi nyebrang di stasiun Lebak Bulus, ditabrak motor. Itu gue yakin tuh, pada saat itu gue nggak tahu ya, tapi gue yakin ini orang tuh kayak neken deh, atau ngobat. Soalnya kakinya itu dia ngelupas, kelihatannya ngelupas, kakinya ngelupas. Jadi pas gue nyebrang itu dia langsung dia nyalip, kena kan, ngelupas apa dia dipegang gini, wah ini ngelupas lagi gitu, kayak anjir santai banget nih orang gitu. Di situ gue mukul orang juga. Terus orang udah terkelupas gitu lu pukul? Dia mau mukul gue sebelumnya. Dia kayak dia buka helm kan, buka helm goblok gitu. Harusnya tetap dipakai. Iya, kalau gue jadi lu mah gue pakai helm pas mau berantem full face tuck gitu. Apa kek gitu. Biar berubah. Gitu dipalak di stasiun Lebak Bulus juga lebih kayak gitu. Nah, gue tuh pernah berantem sekali, kalahnya itu justru sama temen gue pas SMA. Itu aja pas gue pulang kan udah tuh lebam-lebam. Nyokap cuman nanya, "Kamu berantem?" Iya. Terus bokap nanya, lawan kamu kayak kamu juga nggak bonyoknya? Kalau nggak kayak kamu balik lagi. Bonyokin lagi. Ternyata pas berantem lagi makin bonyok. Itu nggak bisa pak. Iya pak. Tadi aja kalah pak. Sekarang lebih. Ini tangan patah. Kakak gue malah itu tuh pertama kali gue kalah, kakak gue langsung manggil kakak gue di atas. Sedangkan kakak gue itu pentolan gitu loh, yang kayak dia SMP pentolan, SMA pentolan, suka berantem. Dia kayak nggak ada ya namanya adek gue kalah berantem. Lain kali lihat sekitar gitu. Maksudnya sekitar iya cari kalau ada batu pukul. Di situ barulah gue belajar, pas gue berantem gue liat batu gue pukul. Batunya. Gimana kakak gue nih? tapi gue gitu. Ini pengalaman yang mirip tapi beda ya kalau menurut gue. Karena di keluarga gue pun ngomongnya gitu kan, keras, kamu tuh kalau berantem nggak boleh kalah gitu. Kalau dia bonyok, lu bonyok, dia harus lebih bonyok, digituin kan. Sekalinya gue berantem suruh pulang. Mana ada ceritanya suruh bonyokin orang. Kalau bisa ada pukul aja tuh nyokap yang nongol pasti. Jadi bacotnya aja pada di keluarga gue pada kencang, tapi sebenarnya pas berantem nggak ada.
Itu bedanya mungkin ya keluarga minoritas ya kami. Tapi kalau gue waktu berantem, panggil guru BP. Kamu berantem nih. Udah, besok bawa ibu kamu ke sini. Bu, tolong jangan dong, Bu. Enggak usah lah, Bulan. Bu, jangan, Bu. Enggak usah. Ibu ingin saya dipecat jadi anak, jangan, Bu. Karena dari dulu gitu, Bu. Kalau dari dulu keluarga pasti gitu sih ya. Kalau angkatan kita ya, gitu ngomongnya kayak, "Wah, nggak boleh dong anak laki kalau berantem harus lebih bonyok musuhnya," gitu. Tapi sekalinya beneran kita teriak-teriakan mau berantem, nggak boleh mukul. Lebih takut terus kayak dipalak gitu. Wah, kalau ini harus pukulin gini. Begitu misalnya gue dipalak beneran, gue bilang gue ngelawan, dimarahin. Kamu kalau mati gimana? Iya, pikir dong. Cuma dimintain rokok doang. Gue udah pernah gitu tuh. Gue pernah dipalak anak SD, bro. Gue pernah dipalak anak SD. Hah? Gue anak SMP, SMP 3. Tinggi gede gitu kan gue kan. Dipalak anak SD kecil-kecil, bro. Bapaknya nunggu tapi di belakang pakai motor ngeng gitu kayak. Ya berapa deh tadi mau minta berapa? Ada kembali gak gitu? Nggak pegang duit. Begitu cerita ke rumah, ya udah kalau kayak gitu mah kasih aja. Kayaknya dulu nggak gitu nyuruhnya gitu. Kamu kalau dipalak kasih aja udah gitu. Nggak ada harganya duit tuh udahlah antar aja gitu. Ini udah cerita satu sih gue naik angkot dulu pernah dipalak gue. Tapi gara-gara gue jawab ini akhirnya ada kelas gue yang dipalak. Jadi ini gue duduk nungguin angkot 08 terus ada di kelas gue. Oh mana iya oh lu Pamulang ya iya mau naik D0 ini dong iya datang terus kayak lu anak Alizar ya gitu nunjuk kami berdua gua udah pinter setiap naik angkot gua lepas nih ke meja gua masukin ke dalam ini pada saat itu hari Senin gua masih ingat jadi putih-putih nah ini adik kelas gua nih dia ke meja gua ini Alizar lu anak Alizar ya gitu kan nunjuk berdua gini kan duduk gara-gara tadi ngobrol kan kece nih gua duduk nih belum minta duit ngomong gini terus lu sekolah Alizar kan mahal tuh, bokap lu kerjanya apa sih? Gue anak yatim bang. Bilang gitu. Lu ngomong gitu? Oh lu anak yatim. Wah anjing banget. Iya bang, dia yang kagak. Pindah duduknya. Abis itu dia bilang, angkot gue beneran dateng tuh. Angkot gue dateng gue dulu nih. Oh iya kak. Kira tuh dia yang dipalak. Banget. Anjing jahat banget. Mungkin pakai Alizar dia ide. Anjing jahat banget. Gue anak yatim bang. Udah pinter gue, udah streetwise gue, kayak gitu. Udah streetwise. Gue tuh justru kalau dibandingin kayak dulu tuh, dibandingin sekarang ya, dulu tuh streetwise tuh kacau Ben. Gue tuh bisa duduk di Metro Mini sendiri, padahal lagi penuh. Caranya, gue cari tempat duduk, lebarkan kaki, gitu loh. Terus batuk-batuk. Gak ada yang mau duduk di sebelah gua. Kalau sekarang udah masuk Twitter viral loh. Viral itu. Ini anak muda tidak tahu diri. Udah lengkap tuh. Sampai pernah mau jadi target dipalak. Gua dipalak, dirampok berkali-kali di angkot. Dihipnotis pernah. Dicopet pernah. Dihipnotis gue dipegang, terus gue gak inget aja tiba-tiba. Mana nih? Itu pernah men, handphone. Dipegang copet ala-ala pijet gitu Ya, pernah. Tahu tuh standar banget. Di ini pernah. Di apa ini? Di ini nih, copet. Oh iya. Tapi ini copetnya begini nih. Sat gitu. Gerakan Anda agak salah. Sorry ya. Iya. Gue pernah ketemu sama eksibisionis. Jadi dulu tuh eksibisionisnya pakai coat gitu. Terus tadi buka begini nih. Terus dangkol gitu. Dalam angkot. Sini kan ada tuh orang-orang berjas. Dulu itu cowok berjas tuh. Ada juga yang pakai ilmu hitam bawa kandang burung gede. Wah. Bau. itu kejadian tuh. Dia datang masuk bawa kandang burung aja. Pas gue tahu kan, kandang burung, gue turun. Pas saya turun ya, teman gue ada nih, beda lagi nih, dia yang Pamulang juga. Turun. Berarti lo besok-besok, gue hilang, handphone gue hilang gitu. Ya itu yang kandang burung tuh gitu. Nah pernah gue tuh mau jadi target ini, jadi gue duduk. Gue kan selalu duduk di pojok gitu. Karena apa? Karena orang biasanya di angkot itu, dia duduk itu tuh pengen di dekat jalur keluarnya itu. Jadi gue, bukan di pojok sini ya, pojok jalur keluar. Iya. Gitu. Tahu. Ini ada orang duduk terus sebelah gue persis, brek gitu. Terus ada satu di kursi artis. Iya tahu, kursi artis. Anjing sebutannya sama, kursi artis. Gitu. Terus gue gini kan. Terus ini sebelah tuh kayak misi gitu. Kayak ngedempet ke gue, sedangkan sebelah tuh masih kosong. Ini trik gue selamat nih. Jadi gue waktu itu mikir, orang tuh bakal berani sama orang yang jago berantem. Tetap ada yang berani. Orang tuh bakal berani sama orang yang keker. Ada juga yang berani. Cuma satu hal doang yang orang gak bisa ngelawan, rasa jijik. Jadi gue ngupil. Sepanjang perjalanan gue ngupil aja. Gue gini aja nih.
ngupil aja. Dia jauh. Tapi itu kalau yang angkot itu gue pernah kejadian yang goblok teman gue sih. Jadi kalau di angkot itu ada orang kan biasanya yang pura-pura sakit lah, pura-pura apa itu ada tahu kan? Nah ini tuh orang pura-pura sakit, temen gue pura-pura kesurupan, Jack. Jadi pas dia jatuh, yang ini gue jatuh. Itu lucu banget. Gue kayak ya Allah gitu. Gue cuma begini doang. Tangan gue langsung kanan kiri megang handphone dompet kan. Gue diem. Mas bantuin dong. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Ini temen saya juga kesurupan. Gue gitu deh. Lu kenapa deh? Gitu doang. Dia pura-pura, jadi soalnya pura-pura jatuh, aduh sakit, kram, ini kesurupan, gitu. Dia juga bingung, satu ilmu gak sih nih kita? Ini apa nih? Geng sebelah ya, gitu. Belin gua tuh. Tapi berarti lu bawa sial ya, teman-teman lu mulu yang kena anjing. Gua tuh, maksud gua gini, kalau lu mau naik angkot tuh setidaknya lu tahu dulu nih, kayak hal-hal apa aja tuh yang bisa end up negatif itu apa aja sih? Ini hal-hal apa aja nih yang went sour nih? Lu jangan mikir kayak gue naik angkot nyampe sana selamat. Enggak, bentar lu di luar rumah nih. Lu berada di zona yang tidak aman nih gitu kan. Jadi gue memperhatikan kayak semuanya nih apa gitu. Gue mulai naik angkot di saat di dalam angkot tuh masih boleh ngerokok. Sampai pergantian pas gue kelas 3 di dalam angkot gak boleh ngerokok. Lu sempet ngerasain itu gak? Yang lu naik angkot terus boleh ngerokok gitu. Enggak. Nah itu tuh karena gue nggak ngerokok jadi gue nggak tahu. Oh gitu. Nah gue pada saat itu muter-muter rokok gini kayak gitu ngelakuin semua hal yang menghindari untuk wah ini orang jangan dipalak deh ini kayaknya punya ilmu nih. Iya nih apa narkoba nih kurus kering gitu. Lo gini Jadi gue diangkot biar bingung orangnya kenapa ini orang. Oke. Tapi itu kan kita ngomong masa sekolah lo ya gitu. Kalau kita ngomong masa-masa kuliah, wah, chaos tuh kuliah tuh. Iya. Gua soalnya kan gue mendengar selentingan doang nih soal sini gitu ya. Dari teman-teman lu. Temen gue ada yang Unpar 2007 HI soalnya. Oh iya. Ada beberapa malah sebenarnya. Anda kenal kalau saya sebut nanti namanya. Nanti aja saya kasih. Oh iya. Gimana yang dengeran? Iya, maksudnya yang kayak, oh iya G tuh orangnya lucu. Okay. Seru katanya. Selalu bikin heboh, bikin ramai. Kenapa gue bisa tahu dia kenal lu? Karena waktu saya stand up dia sempat nonton. Ada tuh Dwik, teman seangkatan gue juga stand up gitu. Oh. Iya gitu. Terus dia bilang katanya seru. Tapi emang lu berarti dari dulu udah ngocol. Jadi gini, dulu itu gue tuh termasuk yang bukan yang suka nongkrong malahan. Gue kan jarang nongkrong. Tapi gue suka bercanda sama teman-teman terdekat gue. Yang si Yoka tadi gitu-gitu. Oh enggak, Yoka bahkan Yoka itu tuh anak 2007 kan gue 2006 nih. Gue udah mulai gaul sama 2007 gara-gara yang 2006 gue itu tuh udah mulai nyebar. Ya, udah mulai nyebar. Pada lulus Gitu. Apalagi waktu itu teman kontrakan gue tuh kena booster. Jadi ada yang narkoba. Masuk semuanya. Bro, ini narkoba ya wah gitu, dipecah langsung. Nah, abis itu bentar. Apaan? Gimana? Kena booster. Jadi ada teman gue nih narkoba. Gele gitu, gua nggak ikutan. Karena pada saat itu gua alasan nggak ikutan karena gua udah ngelihat dua temen gua hidupnya hancur gara-gara narkoba. Oke. Gitu, gara-gara terus ada booster masuk. Nah, gua pada saat itu tuh jadi mereka melakukan narkoba tuh malam itu ya. Gua begadang di internet tuh, di warnet, gua begadang main Dota. Balik-balik kuliah pagi. Terus pas pulang gua bawa ayam sabana. Apa nih, ada orang pakai jaket kulit hitam gitu. Sini lu. Gitu, panggil terus. Lu narkoba ya? Gitu. Langsung depan muka. Gele lu ya? Lu gele ya? Jangan bohong, lu gele ya? Gitu. Terus gue bilang, enggak. Yaudah, Pak, mohon maaf, Pak. Ini ada apa ya? Gitu. Kami dari polisi. Gitu. Terus bilang, kita punya intel kalau misalkan di sini tuh ada narkoba. Terus gue bilang kan, gue mencoba untuk melindungi kan. Oh, nggak tahu Pak, ini mungkin Bapak salah, ini dari mana? Gue udah. Terus ada satu yang bilang, lu nggak usah sok-sok ngebelain. Kita udah ada barbuk di sini, gitu. Nah pas dia ngomong itu, langsung pada saat itu gue pura-pura nggak kenal sama teman-teman gue. Langsung nggak kenal gue, kayak saya nggak tahu Pak, saya tuh hubungan internasional. Mereka tuh bisnis, kayak gitu. Mereka jurusan bisnis sama publik. Padahal kalau misalkan mereka buka komputer gue tuh, mereka ngelihat itu foto wallpapernya gue sama teman-teman. Oh. Gitu. Oke. Itu langsung. Tanpa sepengetahuan Anda, kita sambut Brimob. Bro, bukan Brimob dong, Bro. Gila ya. Gua enggak tahu teroris, Bro. Gua enggak tahu, Bro. Gua bodoh soal polisi-polisian ini. Tapi sebenarnya gua itu balik lagi ke cerita tadi, gua itu gaulnya itu tuh cuman sama circle terkecil gitu. Jadi gua enggak masuk geng, gua enggak masuk apa. Gua ngobrol tuh cuman sama teman-teman yang gua nyangka
oh ini nyambung nih, ya udah deh gitu. Cuman dikit, tapi teman-teman gue ini cukup ekstrovert, jadi punya teman banyak. Jadi mungkin mereka ngelihat ngundang terus lama-lama kayak lu jadi rame nih gitu. Jadi kontrakan gue yang saat itu di ini ya, dinamain kontrakan ceria. Kontrakan ceria itu artinya itu kalau ada mahasiswa Bandung mau kuliah gitu, terus aduh nih kuliah pagi sama kuliah sore nih gue nih, siangnya kosong ngapain ya? Nongkrong aja di sana gitu. Di sana main gitar apa, seru-seruan, heboh. Narkoba, zina, semuanya. Semua LGBTQ, lu mau transseksual, transgender, di sana kita ngelakuin semuanya. Yang penting happy. Yang penting ceria. Oke. Gitu. Berarti waktu kuliah tuh lu nggak aktif ngapa-ngapain kayak kepahasiswaan gitu-gitu nggak dong lu? Gue cuma ikut ospek fakultasnya aja, yang waktu juga jadi panitia ospek fakultas. Gue tuh ya udah itu aja, karena itu emang acara yang kayak ya masa lu nggak ikut sih, ayolah nih bantu angkatan kita, oh yaudah deh gitu. Tapi untuk yang kayak ada apa presma lah atau himpunan mahasiswa apa, enggak. Itu aja yang gue waktu jadi benar-benar yang gue lihat tuh adalah gue ngerasa waktu pas gue kuliah gue itu malu sama waktu gue SMA. Kita kan selalu kayak gitu kan. Iya, betul, hidup kan selalu gitu. Pas lu SMA lu malu sama lu SMP, jadi lu berusaha sebisa mungkin untuk tidak seperti itu. Pas lu kuliah lu malah mikir aja gue SMA culun banget deh. Nah, jadi pas kuliah itu di pikiran gue itu yang pertama adalah gimana supaya gue nggak dipalak. Karena dari dulu gue sering banget dipalak gitu. Nah, ikutnya tarung derajat. Udah itu doang, fokusnya itu doang. Satu-satu hal yang gue ikut tuh bela diri tarung derajat. Udah. Bangsat. Kenapa? Gimana cara supaya nggak dipalak? Tarung derajat. Itu lu akan tetap dipalak, cuman bonyok aja, men. Mereka nggak tahu. Nah, masalahnya di Bandung itu orang ikut tarung derajat ditakutin. Kayak, wih ini tarung derajat tapi ini. Pada tahu gitu? Pada tahu. Pada tahu. Gue pernah waktu itu habis latihan, terus gue masih pakai celana tarung derajat. Kita sempat cari makan dulu tuh di daerah Dago. Terus kita melebar-lebar gitu. Nah pas gue mau balik, gue pakai motor teman gue kan, motor Mio gitu. Ada bencong. Boxer. Gak jadi ke gua. Boxer. Ada boxer gitu. Gak jadi ngamen di gua, bencong. Oh, sampai segitunya ya. Cukup ditakutin. Gitu. Berarti lu emang dulu gak aktif. Makanya bener-bener lu di stand up itu ini banget ya. Di luar kebiasaan lu banget sebenarnya. Iya. Dipaksa tuh. Dan apalagi kan anak-anak stand up kan suka nongkrong. Lu gitu. gak suka? Gua lebih ke kayak kalau nongkrong gua nggak tahu, gue capek. Maksudnya capek tuh, gue masih bisa ngobrol kalau ada 3 orang. Oh, 3-4 orang kayak gitu ya. Ya, gue sebenernya gue bingung sih mau bilang gue itu introvert atau ambivert. Gue takutnya gue self proclaim introvert, lu tau gak sih orang-orang zaman sekarang tuh. Cuman maksudnya itu kan sisi yang introvert lah. Lu ketemu banyak orang tuh lu. Gue kalau udah ketemu 5 orang nih lebih tuh kayak aduh anjing, gue diem aja deh. Gue ke rumah aja recharge. Gue juga gitu, bini gue juga kayak gitu. Dan biasanya kalau misalkan ngobrol kayak gue biasanya kalau ngobrol tuh emang ada tajuknya gitu loh, kayak gue penasaran sama lu, kok lu bisa ngomong cepet sih, Dik? Waktu itu gue gagap kan. Oh iya. Nah gue nanya-nanya ke lu kan, ini gimana sih kayak gitu. Jadi emang sesuatu yang bukan basa-basi, tapi I genuinely want to know gitu. How did you do that kayak gitu. Kayak gimana nih? Iya. Kalau gue kan emang banyakan basa-basi ya, heboh gue. Tapi lu kan ini, tapi maksud gue ya untuk gue tuh lu basa-basi yang paling enak gitu. Jadi kayak masih gak ada peres-peres ya, kayak tahu oh ya maksud dia ngomong begini karena ini nih gitu. Bukan yang kayak lu lagi peres kan sama gue? Nah, gue peres banget sih. Oke. Soalnya Cina sih. Florentino Perez. Valentino Perez. Enggak, Florentino benar itu. Iya. Udahlah, dipatahin lagi. Valentino bukan ya? Rossi anjir. Valentino Rossi, oh iya. Anjing lu, gue kira bener. Mau jok plesetan diplesetin tuh gimana sih? Bangsat. Plesetan gak apa-apa di gue, asal jangan tebak-tebakan. Gue gak enak ya, karena gue hahaha. Nanti masa Ernest keluar dari hahaha. Kalau di Suci kan keluar dari Suci. Enggak lah, itu kan personal lah. Bercanda. Oke. Gue rasa waktu udah mepet juga. Udah berapa lama kita? Udah 1 jam. Gak berasa kan? Oke. Oh gitu ya podcast ya? Gini. Gue sebelum ke segmen yang serius, masih ada satu lagi. Lu masih ada gak mimpi lu yang belum kesampaian? Sesuatu yang mungkin mimpi terlalu jauh ya. Sesuatu yang gue pengen nih. Tapi gue belum bisa kesampaian karena satu dan lain hal gitu. Ada. Apa? Anak. Gue masih takut.
Gue masih ngelihat, gue masih struggling dengan ekonomi gue. Kayak ya gue punya tempat tinggal sendiri, tapi tempat tinggal gue tuh apartemen. Sedangkan sekarang itu that's not how the world works gitu. Lu harus punya rumah untuk dibilang ini keluarga lengkap gitu kan. Jadi gue ngerasa kalau bawa anak sekarang tuh itu kayaknya nggak wise deh. Jadi gue pengen anak gue itu ada pas gue udah siap kayak gitu. Itu satu. Yang kedua apa? Rumah gitu. Ya sebenarnya materialistik sih, tapi anak mungkin tuh. Itu tuh yang kayak kayaknya gue bisa nih jadi bokap yang baik. Karena gue udah punya pelatihan Dari bokap. Bagaimana cara tidak menjadi orang tua gitu. what Orang tua not maksudnya to do. iya, what not to do ketika lu jadi laki-laki tuh apa sih yang nggak boleh dilakuin kepada anak lu. Nah itu gue udah lumayan dapat pelatihannya. Dan gue juga dapat pelatihan dari bokap gue juga kayak apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi bapak yang baik. Ya lu udah gitu. bisa pilih-pilih lah ya. Bisa pilih Lu udah gitu. bisa ini sendiri. So ya sesuatu yang masih it's in the future tapi belum bisa di sekarang. Belum. Oke, Ge, kita ke bagian yang serius. Wah, jadi kita ada segmen yang seriusnya juga. Oke. Sedikit aja kok, nggak banyak. Jadi gue tuh orang yang percaya bahwa belajar tuh nggak harus selalu dari keberhasilan orang. Karena kadang-kadang kalau gue belajar dari keberhasilan orang, belum tentu gue punya material yang sama gitu. Gue belajar dari Elon Musk, belum tentu, ya gue di Indonesia mau bikin kayak gitu susah juga gitu. Tapi belajar dari kegagalan orang tuh semua orang bisa. Apa kegagalan terbesar di hidup lo yang menurut lo bisa lo ceritain? Kalau nggak bisa ceritain nggak apa-apa, yang paling buruk yang bisa diceritain aja. Kegagalan terbesar di hidup gua. Ya ada macam-macam. Gua mungkin kasih kisi-kisi dari yang pernah tamu-tamu sebelumnya. Ada yang masalah keluarga, ada yang gagalnya itu karena dia kuliahnya nggak beres, ada yang gagalnya gara-gara bukan Gilang nggak pernah jadi tamu di sini. Belum. Bukan, ada juga yang karena dia tuh dulu sempat kabur dari rumah. Jadi selalu ada sesuatu kegagalan yang menurut dia tuh nggak baik lah gitu. Ada nggak sesuatu di lo? Ada gua. Kuliah. Pas kuliah. Gua itu kan pas kuliah itu gua akhirnya ketemu nih kayak masa dimana gua keluar dari rumah. Jadi dari dulu tuh gua tuh selalu pengen keluar dari rumah. Gua tuh pengen hidup sendiri gitu karena capek kan kayak di rumah itu selalu dimarahin, selalu dikritik kayak gitu kan. Ya, once again jadi bungsu. Jadi ketika gua udah bisa hidup sendiri, gua dapat uang bulanan, jatuh-jatuhnya gua tuh ini kayak rebel banget bro. Gua di Bandung pas hidup sendiri gua belajar, tapi belajar main Dota, belajar main biliar, belajar main volley. Beda mata kuliah, beda dosen. Iya. Dan itu membuat itu gue ngelakuin di 1 semester ya, di 6 bulan itu. Dan itu nge-cost gue untuk memperbaikinya itu selama 7 tahun. Bahkan gue sampai ambil semester pendek. Jadi gue semester pendek itu nggak liburan bro. Temen gue liburan kemana gitu-gitu, semester pendek ke Bali apa. Gue nggak. Gue semester pendek, gue malah ambil mata kuliah yang sebelumnya gue gagal. Itu gara-gara 6 bulan. Gitu ya? Iya, gara-gara 6 bulan gue main-main, 7 tahun gue hilang. Gitu. Jadi kalau misalkan kegagalan gue itu masa gue kuliah, masa dimana gue tuh baru tahu dari pelajaran hidup ya kalau orang bilang waktu adalah uang gitu. Maksudnya kayak ya waktu adalah uang gitu. Lu kalau mau nyari uang asal ada waktu bisa aja. Lu mau dapat 5 juta, mau dapat 10 juta dalam waktu 5 menit, 10 menit bisa dapat. Tapi yang gimana caranya bro? Ngutang. Iya. Iya dong, bisa dong. Iya benar. Lu ngutang, lu pinjem, lu apa, lu rampok orang kayak gitu. Lu quick, ya? Iya, tapi tidak seperti kebalikannya. Sedangkan uang nggak bisa beli waktu. Lu punya duit seberapa banyak pun, lu nggak bisa ngomong ke dunia, dunia, gue punya 5 miliar nih, 5 miliar US dollar. Bisa nggak satu dunia ulang 5 detik aja, 5 detik yang barusan waktu gue pulang. Itu nggak bisa. Di situ gue belajar yang kayak, wah anjir. Apalagi di situ mulai terpukulnya gara-gara gue lupa kalau yang nyari duit ini nyokap gue gitu. Ini bukan duit gue nih, duit nyokap nih. Ya, ini nyokap gue banting tulang. Cuma buat gue main-main doang sama gue belanja rokok. Sedangkan nyokap gue nggak tahu gue itu ngerokok. Selalu bilang, kamu kenapa sih habis? Iya, soalnya keperluan hidup tinggi banget. Baru gue ngerokok gitu. Baru di situ gue mulai ini kayak belajar ngatur-ngatur duit. Gue bahkan judi. ini jeleknya ya. Tapi gue judi untuk nggak minta duit ke nyokap, which is good.
Gue nggak bisa jawab sih itu. QQ waktu itu gue main deh tuh, QQ. Iya. Kalau misalkan gue sisa 50.000 di tanggal 27, gue mikir pada saat itu 50.000 itu cukup buat waktu sehari karena makan nasi kuning itu 7.500 dan gue bisa makan nasi kuning itu pagi dan malam, siangnya jadi gak gue makan. Sisanya rokok tuh, saking parahnya gue sama rokok ya. Rokok kan. Abis itu kalau 50.000 nggak bisa, ya udah 50.000 ini judiin gitu. Kalau gue menang, dapat sampai tanggal 1. Kalau gue kalah, gue tinggal nelfon temen gue nginep di rumahnya gitu. Nelfon anak Bandung gitu siapa. Numpang makan. Temen gue ada namanya Ilham tuh, panggilan Enjoh. Joh, numpang dong gitu kan. Bagian anak kosan itu kan kebutuhan manusia itu ada 3 kan. Jadi sandang, pangan, dan papan. Sandang dulu, baru pangan, bukan kebalikannya. Karena gue lebih mending pakai baju dan kelaparan daripada kenyang tapi telanjang, bener dong? Oke. Iya kan? Sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kalau bagi anak kosan pada saat itu gue mikir cuma perlu 1, yaitu papan temen. Karena dari papan temen gue bisa dapat sandang dan bisa dapat pangan. Iya. Jadi lu minjem baju temen juga? Minjem kolor temen bro, minjem kolor temen. Oke. Nah, ada satu segmen lagi, Ge. Apa tuh? Lo ini kamera yang gini nih, yang kiri. Lo ngomong ke sana. Anggaplah video ini jadi kita upload. Oke. Dan akan tayang, it will stay there, dan anggaplah YouTube tidak bangkrut. 10 tahun dari sekarang, G nonton lagi video ini. Lo mau ngomong apa? G 10 tahun dari sekarang, what do you wanna say to him? Ini serius juga ya berarti ya? Serius. Kan gue udah bilang, tadi udah bercanda-bercanda, ini segmen yang seriusnya banget nih gue nih. Harus ngapain nih? Bro. Maksudnya masalah hidup yang sekarang nih seperti Rubik's Cube yang belum kelar nih, tapi gue asumsikan kayaknya di hidup lo sekarang udah kelar ya. Mohon maaf kalau misalkan rasa kemalasan gue sekarang membuat lo jadi ribet di kedepannya, tapi I'm trying my best dah di sini. Dan emang ini orang tai ya. Iya, di sana juga kita kayak 10 tahun kemudian kayak tai deh. Mantap, thank you Ge. Thank you banget Ge Pamungkas. Ya, podcast ya. Menyenangkan ya. Oke. Terima kasih banyak buat Ge Pamungkas sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol di podcast Senang Ngobrol. Terima kasih banyak juga buat teman-teman di rumah yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau mau aja, gue juga nggak bisa maksa. Siapalah gue, ya kan? Tapi kalau emang lo mau, silahkan diklik subscribe-nya. Biar lain kali kalau kita bikin video-video lagi bisa nonton. Katanya kalau gue ngikutin channel-channel YouTube sebelah, tekan loncengnya gitu ya. Notifikasinya. Ya. Dan jangan lupa follow kami di Instagram @studiosenangkarya. Di Twitter kami nggak ada, lu follow siapa? Nggak ada, ya kan? Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau mau komen, bang minta si ini, bang minta si itu, tulis aja. Belum tentu gue kabulin. Lu pikir gue siapa? Corbuzier? Nggak gitu dong bos, Nggak jangan bisa. gitu. Mereka nggak antusias jadinya. Komen aja, tapi kan gue nggak komen janji. aja, komen. Gua Iya. nggak janji, gimana? Ya kalau bisa kok. Komen dan kalian usahakan supaya dia juga mau di sini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya karena yang akan jadi hostnya Ge Pamungkas. Thank you. Gimana? Gimana? Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.